kembali lagi di La Mode Academy Indonesia. Masih dalam rangkaian kursus intensif pembuatan rok, kali ini kita akan belajar untuk membuat pola dasar rok dengan sistem praktis, yaitu sebuah sistem sederhana dalam pembuatan pola dasar rok yang nantinya bisa untuk kita rubah dan buat pecah pola sesuai dengan model rok yang ingin kita buat. Pola dasar dengan sistem praktis ini sangat sering sekali digunakan terutama bagi para pemula dalam menjahit. Karena memang perhitungan atau rumus yang digunakan dalam pembuatan pola dengan sistem praktis ini yang sangat sederhana dan hasil rok yang dihasilkan dari pola ini pun juga cukup nyaman. Pembuatan pola dasar rok dengan sistem praktis atau sistem sederhana ini merupakan sistem pembuatan pola dasar rok pertama yang akan aku kenalkan ke kamu sebagai pemanasan saja atau perkenalan dengan proses pembuatan pola. Nanti kita masih akan ada dua sistem lainnya yang akan kita bahas secara detail untuk memperkaya pengetahuan kamu dalam bidang pembuatan rok ini. Dalam pembuatan rok dasar dengan sistem praktis atau sistem sederhana ini ada beberapa ukuran yang akan kita perlukan. Di antaranya yaitu ada lingkar pinggang, lingkar panggul, tinggi panggul, dan juga yang terakhir adalah panjang rok. Nah, untuk ukuran tambahan, ini tergantung dari model yang akan kita buat, yaitu ada lingkar lutut dan juga lingkar pipa bawah rok. Untuk cara pengukurannya, kita akan bahas secara lengkap nanti di video lainnya, yaitu di video khusus cara untuk mengukur rok. Sekarang kita langsung saja masuk ke pembahasan formula atau rumus pembuatan pola dasar rok dengan sistem praktis atau sistem sederhana ini. Oh ya, satu lagi, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan rumus atau formula pembuatan pola rok dasar dengan menggunakan sistem praktis atau sistem sederhana ini, ada baiknya jika kita mengetahui terlebih dahulu kekurangan dan juga kelebihan dari pembuatan pola dasar rok dengan menggunakan sistem praktis ini. Kekurangan dan kelebihan dari sistem pola sederhana atau sistem praktis ini yang pertama adalah formula pembuatan pola dasar rok ini dengan sistem sederhana ini sangat simpel dan sangat mudah untuk diikuti, jadi jauh dari kata ribet. Kemudian yang kedua, pola dasar rok dengan sistem praktis ini atau sistem sederhana ini sebaiknya digunakan untuk klien yang memiliki badan ideal atau klien yang tidak membutuhkan perhatian khusus di area panggul, atau klien yang memiliki perbedaan bentuk antara pinggang dan panggul yang tidak terlalu jauh ukurannya gitu ya. Kemudian pola dasar rok ini juga bisa digunakan untuk pembuatan seragam sekolah atau rok untuk anak-anak sampai remaja. Nah, pola ini juga bagus sekali digunakan untuk kamu yang malas untuk menghitung perhitungan yang sangat ribet. Karena perhitungan atau rumus dari pembuatan pola rok ini sangat mudah sekali, begitu. Kemudian, nah kelemahan dari pola ini. Jadi pola ini tidak disarankan untuk orang-orang yang memiliki badan curvy atau memiliki bentuk pinggang yang kecil, namun panggulnya itu besar sekali. Sistem pola ini sebenarnya bisa digunakan untuk orang-orang yang memiliki badan curvy, tapi nanti pasti akan ada banyak sekali adjustment atau penyesuaian pada saat fitting. Nah, berikut ini adalah daftar ukuran yang akan kita butuhkan dalam proses pembuatan pola rok dasar dengan menggunakan sistem praktis atau sistem sederhana ini. Yang pertama yaitu ada lingkar pinggang, ada dua ya, ada lingkar pinggang 1 dan ada lingkar pinggang 2. Nah, apa ini lingkar pinggang 1 dan apa itu lingkar pinggang 2? Jadi lingkar pinggang 1 itu merupakan lingkar pinggang asli, yaitu bagian terkecil dari pinggang klien kita. Nah, kemudian lingkar pinggang 2 itu yaitu dari masing-masing klien itu memiliki selera yang berbeda saat mengenakan pakaian. Ada orang-orang yang suka mengenakan rok atau celana dengan pinggang yang tinggi, namun ada juga orang-orang yang suka mengenakan celana atau rok dengan pinggang yang rendah. Nah, lingkar pinggang 2 ini adalah lingkar pinggang yang akan kita ambil sesuai dengan selera klien pada saat mengenakan rok ini. Jika orang tersebut suka menggunakan atau memakai rok atau celana itu di pinggang yang rendah gitu. Jadi pinggangnya itu tidak di bagian terkecil pinggang, tapi turun, lebih ke turun. Minimal 3-5 cm dari lingkar pinggang yang asli gitu. Nah, ini kita sebut dengan lingkar pinggang 2. Jadi nanti ketika kita melakukan pengukuran, kita wajib menanyakan pada klien kita bagaimana tentang selera mereka dalam berpakaian. Apakah mereka suka mengenakan celana itu di bagian pinggang yang agak sedikit melorot,
atau mereka suka yang pinggang yang tinggi atau pinggang yang di lingkar pinggangnya sebenarnya. Jadi pas di bagian terkecil dari pinggang itu gitu. Kalau klien kita suka memakai celana atau rok yang agak sedikit melorot pinggangnya, nah kita perlu melakukan pengukuran dan ukuran ini kita sebut dengan lingkar pinggang 2. Kemudian ukuran berikutnya kita akan butuh tinggi panggul 1 dan juga tinggi panggul 2. Nah ini, jadi tinggi panggul 1 itu merupakan jarak dari lingkar pinggang asli atau lingkar pinggang yang tinggi tadi ke lingkar panggul gitu ya. Jadi jaraknya dari pinggang ke panggul itu diukur, itu merupakan tinggi panggul. Itu tinggi panggul 1. Kemudian apa itu tinggi panggul 2? Nah tinggi panggul 2 itu tadi kan kita sudah membahas tentang lingkar pinggang 2 atau lingkar pinggang yang agak sedikit melorot itu tadi. Nah, tinggi panggul 2 itu diukurnya dari lingkar pinggang yang melorot itu tadi, agak sedikit melorot ke lingkar panggul. Nah, jarak dari lingkar pinggang 2 ke lingkar panggul itu kita namai dengan tinggi panggul 2. Paham ya? Kemudian ukuran berikutnya yang kita butuhkan adalah lingkar panggul. Untuk mengambil ukuran lingkar panggul ini, kita ambil di bagian terbesar dari pantat atau dari panggul itu. Nah, kemudian untuk pengukuran rok ini, untuk pengambilan ukuran rok ini sebaiknya diukur pas. Jadi untuk pengukuran lingkar pinggang kita akan ambil secara pas. Kemudian untuk lingkar panggul juga sama, kita akan ambil ukurannya secara pas. Kemudian ukuran yang terakhir yang kita perlukan adalah panjang rok. Cara mengukur panjang rok ini diukur dari pinggang sampai panjang rok yang diinginkan, bisa di atas lutut sampai pas di lutut atau di bawah lutut atau pas di lantai. Oke, berikutnya kita akan lanjutkan pembahasan kita ke pembahasan formula tentang pembuatan pola rok dasar ini dengan menggunakan sistem praktis atau sistem sederhana. Jadi pastikan kamu mengikuti semua rangkaian video dalam kursus ini dan aku akan tunggu kamu di video selanjutnya.